Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama saya, Prayoga Hakim. Oke, video kesempatan kali ini kita akan membahas tentang WordPress ya, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman itu sudah mendengar dengan namanya WordPress. Jadi, WordPress itu merupakan sebuah platform content management system yang open source, bisa digunakan oleh pengguna secara gratis untuk mengelola situs web maupun blog. Platform ini menawarkan berbagai tema, plugin, dan tools yang memungkinkan pengguna jadi bisa meningkatkan keahlian secara teknis untuk dengan mudah membuat maupun mengedit konten web. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman misalkan membuat website, ada front end dan back end. Ketika teman-teman ingin mengelola bagian front end kepada user, nggak akan mungkin kita memberikan sebuah website yang statis gitu ya. Jadi kalau tambah konten di codingan, itu kan bagi orang awam nggak akan mungkin gitu ya untuk melakukan hal itu. Oke, jika kita memang membuat secara custom, maksudnya full gitu ya, dari front end menggunakan dashboard bikinan kita, bisa dibayangkan waktunya itu cukup lama untuk membuat hal itu. Tetapi dengan adanya WordPress ini sangat membantu para developer untuk membuat website profesional secara mudah, bisa mengurangi waktu yang kita gunakan untuk membuatnya. Jadi WordPress ini akan menyediakan halaman tampilan dashboard untuk mengelola dari front end-nya website gitu. Penggunaan WordPress itu sebetulnya di dunia gitu ya, seluruh situs web itu cukup besar, sekitar angka 40%-an lebih. Jadi memang penggunanya itu sangat besar sekali. Jadi WordPress itu sebetulnya ada dua tipe ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan bahwa WordPress itu ada wordpress.org dan wordpress.com. Teman-teman harus tahu bahwa wordpress.org ini kita harus membeli hosting dan domain sendiri gitu. Tetapi dengan kelebihannya mengembangkan secara keinginan. Berbeda sama wordpress.com, walaupun memang kelebihannya itu kita tanpa harus memikirkan hosting maupun domain, jadi alias gratis gitu, seperti blogger ya. Jadi wordpress.com ini sangat bagus untuk teman-teman pemula yang memang ingin menjadi blogger misalkan, tanpa harus mengeluarkan modal sepeser pun. Tetapi kalau memang pengen mempunyai website secara profesional untuk perusahaan, untuk sekolah, untuk lembaga, ya disarankan memang harus menggunakan wordpress.org. Jadi apa sih kelebihannya gitu? Pertama, tentu open source ya. Jadi open source bisa digunakan oleh siapapun secara gratis. Yang kedua, akses CMS kontrol penuh. Jadi secara dashboardnya itu bisa kita otak-atik full. Kita bisa kontrol penuh. Kita bisa buat sedemikian rupa untuk kebutuhan website kita. Tetapi jangan salah juga ya teman-teman bahwa WordPress ini bukan platform semua serba bisa untuk menjadi sistem khusus, enggak. Jadi WordPress ini disarankan untuk membuat website yang paling mentok untuk e-commerce lah gitu. Yang ketiga, fitur, tema, dan plugin tidak dibatasi. Teman-teman pengen menambahkan fitur sesuai kebutuhan fungsionalnya, itu memang wordpress.org ini menyediakan hal itu. Nah, yang keempat, komunitas yang besar ya. Jadi dari penggunaan WordPress ini karena besar, tentu ada komunitas yang memang kayak pembuat tema, plugin, dan lain-lain lah gitu. Jika kita melihat wordpress.com, pasti yang pertama akses gratis secara penuh, jadi teman-teman tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun. Yang penting langsung menggunakan, tidak pusing mikirin hosting dan domain seperti wordpress.org, kan harus ada resource itu. Bisa dilihat pada domain wordpress.com. Kalau teman-teman daftar, nanti bakal ada mengarah ke sini. Misalkan saya itu pengen create website berbasis wordpress.com. Jadi tinggal create aja. Misalkan ini LeoDev. Nah, nanti akan ada tersedia di subdomain.wordpress.com. Jadi domainnya itu akan ngikut di primary domain dari WordPress. Makanya gratis. Maka ini tuh subdomain ya. Tetapi emang kalaupun diindeks oleh Google itu tetap kayak website pribadi aja. Kalaupun pengen untuk domain-domain secara custom, teman-teman harus bayar ya atau langganan kepada wordpress.com-nya. Oke, misalkan kita pilih leodev.wordpress.com. Select continue. Nah, ini teman-teman kalau pengen memang membuat situs WordPress dari
nge-host ke wordpress.com-nya. Kita yang free aja ya. Nah, ini seperti ya kalau memang teman-teman ingin nulis atau dan lain-lain, misalkan write and publish, continue, ini namanya LeoDev. Tagline misalkan Indonesian publisher, misalkan ya, contoh gitu. Continue, terus pilih bisa langsung bikin konten, start learning untuk lihat blogging video ataupun view design, misalkan view design dulu ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat beberapa draft untuk tema. Nah, misalkan kita pilih portofolio mungkin. Nah, ini yang harus yang free gitu ya, yang free. Cari yang free. Oke, cukup banyak. About us misalkan. Nah, ini aja lah. Misalkan kita pilih yang ini ya, bold purple. Oke. Tapi terlalu simpel ya. Coba cari lagi. Kalau ada yang bagus. Bisnis. Premium. Trend. Nah, ini bagus nih. Lotix. Kita coba aja ya. Yang lumayan lah ya. Kita bisa continue ini aja. I'm not ready. Okay. Skip for now. Commercial visit site. Kita launch your site aja lah. Oke. Claim your domain. Oh, ini kalau pengen domain baru atau ekstensi domain secara ini ya. Oke, kita cek. Nah, jadi di halaman wordpress.com ini kita bisa nge-host di nama domain mereka. Terus ada kayak watermark. Ini memang tidak bisa dihapus kayaknya ya. Nah, kurang lebih gini. Ini cukup menarik sih. Nah, kita bisa lihat ke dashboard, tapi pembahasan kali ini kita lihat dashboard yang ada. Oke, jadi di wordpress.com ini ada beberapa menu yang memang sangat dibatasi gitu. Misalkan dari tema, terus themes. Nah, kita bisa lihat emang ada beberapa yang bisa digunakan juga kalau teman-teman pengen secara gratisan cukup banyak gitu. Yang jadi pembeda adalah di plugin. Ketika teman-teman pengen menambahkan fitur-fitur tertentu di situs teman-teman menggunakan wordpress.com, ini sangat terbatas secara fungsional. Misalkan pengen menambahkan plugin Yoast SEO. Nah, ini harus langganan nih. Per bulan 134.000. Wih, cukup mahal gitu ya. Terus e-commerce juga ini berbayar dan plugin lainnya gitu. Berbeda sama dengan wordpress.org. Nah, kita bisa lihat ya di menu-menu lainnya dulu. Secara overall sebetulnya cukup
hampir sama, tidak berbeda jauh, cuman secara pluginnya itu buat fungsional website secara keseluruhan emang sangat penting. Kita lihat di wordpress.org. Nah, ini salah satu situs website saya ya, oga.my.id. Ini tampilan dari halaman wordpress.org. Jadi ini enaknya itu ketika pengen menambahkan plugin. Tadi kan ada plugin nih, plugin di sini sama, cuman walaupun secara tampilan berbeda ya antara org sama .com. Ada bisa beda ya. Tuh, bisa beda. Bisa teman-teman lihat. Ketika pengen menambahkan misalkan Yoast.io, walaupun bukan premium ya, ini teman-teman bisa install aja secara free-nya gitu, ada yang free-nya. Tanpa harus berlangganan gitu. Jadi ketika pengen menginstal apapun plugin, jadi misalkan mau upload pun juga harus upgrade ke business plan. Yang .org kita upload plugin, tinggal cari pluginnya di mana gitu, kalau di komputer. Begitu. Nah, ini tampilan dari halaman situs saya. Nah, ini. Jadi ini dirancang dengan Elementor ya. Nanti video-video ke depan akan membahas bagaimana kita membuat situs web dari UI design Figma diimplementasikan ke WordPress. Tapi WordPress-nya itu .org. Jadi custom domain seperti ini ya. Bukan menggunakan wordpress.com kayak gini, bukan. Itu. Coba di sini ada Elementor enggak ya? Elementor. Ya, tetap walaupun free, upgrade dan aktif. Monthly 479.000. Ya, ini mah lebih dari biaya hosting per bulan gitu ya, teman-teman. Jadi saran saya itu kurang direkomendasikan menggunakan .com. Tapi gini nih, ketika pengen membuat halaman ini, nanti bisa diedit sebetulnya di halaman pages. Jadi teman-teman bisa mengedit ya konten-konten yang di sini dengan di halaman pages, terus edit, nanti kontennya itu bisa diedit juga. Dari gambar, dari tulisan, terus dari section-section tertentu. Nah, teman-teman bisa dilihat, bisa diedit ya. Nah, ini kalaupun memang sudah, bisa di-save. Oh, iya. Satu lagi, wordpress.com itu ketika udah publish, yang pertama kan ada banner ini nih, remove this banner with a paid plan. Jadi harus berbayar. Selain ini juga ada di sini nih, blog@wordpress.com. Nah, jadi bisa dilihat bahwa situs ini didukung oleh platform wordpress.com. Berbeda sama .org ya. Nggak ada lihat. Mindbit, Prayoga Hakim, jadi bisa dilihat, bisa secara custom full gitu ya. Tuh, ini kita lihat di portofolio. Oh, kurang lebih gini tuh, ada dimensi gini kan. But oh, kurang lebih gini sih. Terus insight, oh belum ya, kontak misalkan. Ada maps. Oke. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat kali ini. Ini sebagai video pertama ya. Jadi kita harus memahami bahwa WordPress itu ada dua jenis. Ada wordpress.com dan wordpress.org. Kalau bisa teman-teman bisa lihat ya, WordPress.org.
Bisa dilihat di sini Get WordPress dan teman-teman bisa download WordPress di sini ya. Download nanti akan ada file secara ini ya, secara zip bisa digunakan. Nah, ada installation guide juga. Nah, teman-teman bisa lihat ya instruksinya. Tapi jangan khawatir, nanti akan ke depannya insya Allah saya akan buatkan videonya untuk teman-teman menggunakan WordPress org tanpa harus membeli hosting dan domain dulu. Ya, jadi sebetulnya video ini harus tahu dulu bahwa jangan salah persepsi bahwa WordPress.com sama .org itu berbeda pengembangan. Jadi harus melihat bahwa penggunaan itu sesuai kebutuhan, entah mau penggunaan secara cepat maupun secara profesional, dan memang sangat memperhatikan dari tampilan website ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman ada kritik saran bisa komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share juga kalau memang video ini bermanfaat. Saya pamit dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.